Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku yaitu Erin di YouTube channel Erlin Sabrina. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pembiayaan pendidikan. Nah, di pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai konsep pembiayaan pendidikan, yang kedua adalah model pembiayaan pendidikan, dan yang ketiga adalah sistem pembiayaan pada satuan pendidikan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, aku serahin ke Erlin ya. Baiklah, sebelum lanjut ke pembahasan, perkenalkan nama aku Erlin Sabrina dengan NPM. Aku dari kelas dengan dosen pengampu. Nah, kita langsung lanjut saja ya ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep pembiayaan pendidikan. Nah, pembiayaan pendidikan ini adalah seluruh pengeluaran, baik yang berupa uang ataupun bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak, baik itu masyarakat, orang tua, ataupun pemerintah terhadap pembangunan pendidikan, agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan akan tercapai secara efektif dan juga efisien. Nah, jadi maksud dari pembiayaan pendidikan ini adalah semua hal yang berkaitan dengan pengeluaran, baik biaya, tenaga, pikiran, terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan bisa tercapai. Selanjutnya, mari kita bahas tentang model pembiayaan pendidikan. Nah, menurut Thomas H. Jones, ada 6 model pembiayaan pendidikan, yaitu yang pertama adalah flat grant, kemudian yang kedua adalah power everything, kemudian yang ketiga adalah complete state model, yang keempat adalah foundation plan, kemudian yang kelima adalah guaranteed percent equalizing model, dan yang keenam yaitu yang terakhir adalah complete local support model. Nah, mari kita bahas satu persatu, dimulai dari yang pertama yaitu adalah flat grant. Nah, setiap sekolah itu pasti memiliki sejumlah dana yang sama yang dihitung per siswa atau per unit pendanaan lainnya, sebagaimana penjelasan terdahulu. Akibat dari sistem bagi rata pasca sekolah yang jumlah siswanya banyak akan menguruk uang lebih besar, jadi dana yang diberikan itu bersifat flat atau pukul rata. Nah, jadi dipukul rata itu sesuai dengan jumlah siswa yang ada di lembaga tersebut. Nah, jika semakin banyak siswanya, maka akan semakin banyak pula pendanaan yang didapat oleh lembaga tersebut. Kemudian kita lanjut pada model yang kedua, yaitu adalah power equalizing. Nah, power equalizing ini dibebankan kepada daerah-daerah yang sangat kaya untuk membayarkan bagian pajak sekolah yang mereka pungut kembali ke kantong negara bagian. Nah, negara ini bisa menggunakan uang dari daerah-daerah kaya tersebut untuk menambah bantuan bagi daerah-daerah yang miskin. Jadi, sebenarnya biaya itu didapat dari daerah tersebut dan akan dikembalikan kepada daerah tersebut juga. Hanya saja, pengembaliannya itu tidak sama. Tidak sama kan? Jadi daerah yang dianggap kaya tersebut akan menyetor pajak lebih banyak dan daerah yang dianggap miskin akan menyetor pajak dengan biaya yang lebih sedikit. Nah, setelah itu biayanya tersebut akan dipukul rata kepada masing-masing daerah. Jadi, daerah kaya bisa membantu daerah yang kurang kaya atau yang dikatakan miskin tadi. Kemudian kita lanjut pada model pembahasan model yang ketiga, yaitu adalah complete state model. Ini adalah satu-satunya rencana pembiayaan pendidikan yang dirancang untuk menghapus semua perbedaan lokal, baik dalam pembelajaran maupun pemerolehan pajak. Jadi, tidak akan ada pajak properti, sekolah lokal dengan berbagai cara dan basis pajak lokal yang unequal atau tidak seimbang. Jadi, semuanya dipukul rata, baik dalam pembelajaran maupun pemerolehan pajak. Kemudian kita lanjut pada model yang keempat, yaitu adalah foundation plan. Nah, cara kerja dari foundation plan adalah yang pertama, negara harus menentukan biaya per siswa per tahun bagi program pendidikan yang memuaskan. Kemudian yang kedua, negara harus mematok tarif pajak minimum yang harus diberlakukan oleh semua distrik sekolah. Dan yang ketiga, yaitu negara memberikan hibah atau grant kepada tiap distrik sekolah dengan jumlah yang sama. Jadi, cara kerja dari foundation plan adalah kombinasi dari berbagai model. Yang pertama yaitu negara harus menentukan biaya per siswa. Kemudian yang kedua adalah negara mematok tarif pajak yang diberlakukan kepada distrik sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu negara memberikan anggaran kepada setiap distrik sekolah dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, kita bahas tentang guaranteed
equalizing model. Nah, di sini maksudnya adalah negara membayar persentase tertentu dari total biaya pendidikan yang diinginkan oleh setiap distrik sekolah lokal. Jadi, anggaran yang diberikan pemerintah itu tidak seluruhnya di-cover oleh negara, tapi hanya beberapa persen saja untuk biaya-biaya lainnya, maka akan dibebankan pada lembaga pendidikan tersebut. Kemudian kita lanjut pada Complete Local Support Model. Nah, maksudnya adalah dalam Complete Local Support Model ini, semua sumber dana berasal dari pemerintah negara bagian atau dana dari provinsi. Nah, diharapkan seluruh biaya pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah lokal ataupun daerah. Nah, jadi berbeda dengan sebelumnya tadi, kalau tadi biaya lembaga pendidikan itu beberapa persen dari pemerintah. Nah, kalau pada Complete Local Support Model ini, semua sumber dana pendidikan itu berasal dari pemerintah ataupun provinsi yang menaungi daerah tersebut, sehingga pendidikan gratis bisa diterapkan karena semua biayanya di-cover oleh pemerintah negara maupun dari provinsi. Nah, setelah kita mengetahui tentang model pembiayaan pendidikan, selanjutnya kita bahas tentang sistem pembiayaan pada satuan pendidikan. Nah, dalam sistem pembiayaan pendidikan tingkat dasar dan juga tingkat menengah, ada dua hal penting yang perlu dianalisis. Yang pertama yaitu adalah total cost atau pembiayaan pendidikan secara keseluruhan, dan yang kedua adalah unit cost atau satuan per siswa. Apa sih itu sistem total cost dan unit cost? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu adalah total cost atau biaya pendidikan secara keseluruhan, yaitu adalah sumber dana baik dari pemerintah, orang tua, maupun masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam 1 tahun pelajaran. Jadi, anggaran 1 tahun yang diperoleh dari pemerintah, orang tua, maupun masyarakat tersebut dan kemudian diturunkan pada biaya satuan tingkat sekolah. Ini adalah SD, SMP, dan juga SLTA. Nah, tentunya biaya satuan antar SD, SMP, dan SMA akan berbeda karena pemasukan dan pengeluaran masing-masing lembaga itu juga berbeda. Kemudian kita lanjut pada unit cost atau satuan per siswa. Maksudnya adalah seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Nah, di sini juga dibedakan menjadi 3, yaitu untuk SD berdasarkan pada jumlah murid dan besaran jumlahnya standar atau sama. Dan untuk SMP juga seperti itu, berdasarkan jumlah murid dan besaran jumlahnya itu sama atau standar. Kemudian yang SLTA juga seperti itu, berdasarkan jumlah murid dan besaran jumlahnya standar atau sama. Dan tentunya biaya satuan antar SD, SMP, dan SMA akan berbeda pula. Nah, mungkin itu saja pada video pembahasan pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Teman-teman juga jangan lupa untuk mengisi link Google Form di bawah ya. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.